Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Bulan Putri Hendi dengan NIM 222111106 akan menjelaskan mengenai kategori hukum dalam Islam, yaitu syariah, fikih, serta hukum Islam, dan juga akan menjelaskan mengenai kedudukan fikih siasa dalam hukum Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian syariah. Secara etimologis, kata syariat dalam bahasa Arab yaitu syariah berasal dari kata syar'a yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 yaitu, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hanya nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama atau al-din, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian fikih secara lugawi. Kata fikih berasal dari bahasa Arab. Fikih bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat, Al-Quran menggunakan kata fakihah yang berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah, fikih berarti sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, atau mukallaf juga bisa disebut dengan mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. Hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syara itu sendiri, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fikih sesuai dengan masanya atau sesuai dengan perkembangan arti fikih tersebut, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah ma'rifat an-nas malaha wa ma'alaiha, atau pengetahuan tentang diri terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Definisi meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Al-Baji, fikih itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Hubungan antara syariah dan fikih. Syariah berarti sumber fikih, dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil atau produk fuqaha atau ahli fikih dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fikih lebih khusus daripada syariah. Syariah merupakan sumber dari fikih, alasannya karena fikih merupakan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, fikih merupakan hasil ijtihad atau keputusan ulama terhadap ayat Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Perbedaan syariah dan fikih. Syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. Syariah memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan zani atau bersifat perkiraan. Syariah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sebagai proses adalah upaya memahami syariah untuk dipraktekkan. Syariah tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. Pembuat syariah adalah Allah, disebut syar'i, sedangkan pembuat fikih adalah fuqaha yang merupakan manusia. Pengertian hukum Islam. Kata hukum dan Islam keduanya berasal dari bahasa Arab, tetapi dalam Al-Quran tidak pernah menggunakan kedua kata ini secara bergandengan atau bersamaan. Begitu juga dalam literatur hukum Islam klasik tidak pernah menggunakan kata hukum
Islam, ungkapan yang digunakan biasanya adalah kata syariah al-Islam, hukum syarah, syariah atau syara, dan fikih. Satu waktu, hukum Islam berarti syariah, di waktu yang lain hukum Islam berarti fikih. Meskipun demikian, istilah hukum Islam biasanya digunakan untuk makna fikih, bukan syariah. Secara leksikal, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, yang berarti menolak. Dari sinilah terbentuk kata al-hukum, yang antara lain berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum juga mengandung beberapa pengertian. Di antaranya, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Sejarah perkembangan hukum Islam. Hukum Islam periode Nabi dan sahabat masa Nabi Muhammad SAW merupakan masa turunnya Al-Quran dan tumbuhnya sunnah-sunnah. Hukum Islam periode pertumbuhan dan perkembangan mazhab. Mazhab adalah jalan, berarti juga pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, paham, ajaran, dan aliran. Sedangkan mazhab, menurut istilah adalah kumpulan hukum yang mencakup berbagai masalah dan disertai seperangkat mode dalam menemukan dan menggali hukum dari sumbernya. Munculnya ulama-ulama pendiri mazhab. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terdapat dua fase perkembangan mazhab dengan kecenderungan yang berbeda. Pertama, fase terhadap dua fase perkembangan. Pertama, fase di mana mazhab bersifat kedaerahan, artinya umat Islam mengikuti ulama yang ada di tempat masing-masing. Kedua, fase di mana mazhab bersifat ketokohan atau perseorangan, artinya umat Islam tetap percaya pada ulama anutannya meski ulama ada di tempat yang berbeda. Ada 5 mazhab fikih yang mendominasi dunia Islam saat ini, yaitu mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi, mazhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal, serta mazhab Ja'fari oleh Imam Ja'far al-Sadiq. Arti definisi hukum-hukum Islam. 1. Wajib. Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau mukalaf, di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh, sholat 5 waktu, pergi haji jika telah mampu, membayar zakat, dan lain-lain. Wajib terdiri atas 2 jenis atau 2 macam, yaitu wajib ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bila telah mampu, dan lain-lain. Kemudian wajib kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukalaf, namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib bagi orang lain seperti mengurus jenazah. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh, sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Sunnah juga terbagi atas 2 jenis atau 2 macam, yaitu sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW seperti sholat id dan sholat tarawih. Kemudian ada sunnah ghairu muakkad, yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain. 3. Ada haram. Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan disiksa di neraka kelak. Contohnya main judi, minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain. 4. Ada makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh posisi makan, minum, berdiri, merokok mungkin diharamkan. 5. Ada mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukalaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan sebagainya. Perbedaan hukum Islam dengan hukum umum. Hukum umum semata-mata berdasarkan atas pertimbangan akal manusia, sedangkan hukum Islam pertimbangan akal manusia didasarkan pada wahyu Allah. Cakupan hukum Islam sangat luas. Hukum dalam pengertian umum tidak memiliki cakupan yang luas.
Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sedangkan hukum umum tidak. Hukum Islam erat kaitannya dengan akhlak. Hukum Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta negara. Kaidah-kaidah hukum Islam. Al-Qawaid al-Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum-hukum yang mirip berdasarkan satu qiyas yang menghimpun hukum-hukum tersebut. Kelima kaidah tersebut adalah al-umur bil maqasidihah, segala urusan disertai dengan tujuannya, la daroba wala dilrara, tidak membuat dan menimbulkan kemudaratan, al-yakin la yuzalu bil asyak, keyakinan tidak lenyap dengan keraguan, al-masyakoh tajlibu al-taisir, kesulitan membolehkan kemudahan, al-addah muhakomah, kebiasaan dijadikan rujukan hukum. Kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Kita perlu mengetahui sistematika hukum Islam secara umum. Dengan demikian diketahui sistematika secara umum, maka dapat dipahami kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, ada 3 perkara yang dikaitkan dengan hukum Islam yang merupakan salah satu keistimewaan hukum Islam jika dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, diantaranya yaitu 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 3. Hubungan manusia dengan masyarakat. Hukum Islam diperuntukkan untuk dunia akhirat dan juga agama dan negara, maka tidak akan kadaluarsa sampai hari kiamat. Dalam memenuhi peruntukan, hukum Islam juga berhubungan dengan apa yang keluar dan seseorang mukallaf, baik segi ucapan maupun pekerjaan, yang meliputi 2 perkara yaitu 1. Fikih ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sebagainya, yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Fikih muamalah. 2. Fikih muamalah, yaitu fikih muamalah, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan masalah keduniaan, seperti segala jenis akad, akibat, jinayah, kejahatan, ganti rugi yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik privat maupun publik. Maka dari itu, hukum Islam semua berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah dan juga menghormati hak-hak untuk memiliki, merasa aman, bahagia, serta hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam. Hasbi As-Siddiq membagi sistematika hukum Islam menjadi 6 yaitu 1. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, haji. 2. Hukum keluarga, nikah, talak atau sebagainya. 3. Hukum kebendaan, sewa menyewa, jual beli. 4. Hukum tentang perang, damai dan jihad. 5. Hukum acara di peradilan. 6. Hukum akhlak atau adab. 6 kelompok tersebut masih global. Ada lagi tambahan seperti hukum akidah atau keyakinan, hukum badah, hukum muamalah, hukum jinayah, hukum acara, hukum perkawinan, hukum waris, serta politik Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.